Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah mouse. Jadi kan waktu yang lalu itu gue udah sempat ngebahas Vortex Series Inno X1 yang bisa dibilang adalah salah satu mouse gaming paling menarik yang rilis di tahun ini, yang dimana harganya cuma 600.000 tapi sensornya bagus banget. Dan beberapa waktu yang lalu Vortex Series juga ngeluarin lagi sebuah mouse yang mereka kasih nama sekarang adalah Inno X2, yang adalah versi upgrade-nya dari Inno X1. Cuman yang membingungkan adalah dia ini keduanya harganya sama guys, dan awalnya gue pikir kalau ini tuh ada ya bisa dibilang fiturnya sama persis, cuma mungkin beda shape aja gitu. Cuma ternyata enggak, fiturnya juga update. Jadi gue lumayan bingung kenapa harganya sama dan ini tuh berpotensi mematikan si yang versi X1. Dan ya langsung aja gue bahas kira-kira mouse ini kayak gimana dan apakah worth it atau enggak, langsung aja gue bahas. Oke, jadi yang pertama buat shape-nya, jadi si Inno X2 ini bisa dibilang punya identitas yang kalau kita pegang itu berasa di tangan masih mirip sama Inno X1, tapi ada bedanya guys. Nah, bedanya si Inno X2 ini dia itu punya shape yang kurang lebih hampir sama kayak nature-nya, kayak si Logitech G Pro Wireless ataupun G Pro X Superlight. Cuman bedanya Inno X2 ini adalah versi mininya dari Superlight, yang dimana berarti Inno X2 ini punya panjang yang lebih pendek, lebar yang lebih slim, dan tapi secara ham dia itu masih sama persis kayak tingginya si G Pro X Superlight. Jadi bisa dianggap bahwa si Inno X2 ini adalah G Pro X Superlight versi mini tapi hamnya tetap sama tingginya. Gitu ya, dan bisa dibilang shape seperti ini itu adalah shape yang sangat aman banget, karena seperti yang kita semua tahu bahwa shape-nya G Pro Wireless atau Superlight itu adalah shape-shape yang mudah banget orang buat adaptasi, dan kita semua pasti harusnya udah cukup familiar sama shape kayak gitu. Dan dia ini secara dimensi pun nggak yang kecil banget kayak Viper Mini, jadi dia ini nggak yang kecil-kecil banget lah bisa dibilang, dan masih sangat aman banget. Lalu buat rekomendasi hand size-nya, untuk yang small hand size itu bisa di palm ataupun di claw grip. Lalu buat yang medium itu bisa di claw maupun di fingertip grip. Lalu buat yang besar tangannya itu bisa pakai mouse ini di fingertip grip atau di claw grip juga bisa. Mungkin claw yang lebih kaku lah bisa dibilang. Lanjut, kalau buat desainnya sendiri sih sebenarnya dia ini bisa dibilang punya desain yang berbeda daripada Inno X1 yang kemarin. Bedanya adalah kalau di bagian atas sih nggak ada jauh beda ya, cuma di bagian bawahnya itu tuh dia sekarang tidak bolong-bolong seperti Inno X1. Kalau di Inno X1 itu kan dia memang punya karakteristik dia kayak model-modelnya lampu Zatantis yang pakai warna semi transparan, warna merah gitu, ada aksen-aksennya. Sementara si Inno X2 ini dia punya bagian bawah yang solid gitu. Dan ya bisa dibilang perubahan desainnya dari segi itu doang sih menurut gua. Lalu untuk beratnya sendiri, karena di sini gua udah terlanjur pakai si grip tabnya, dia itu kurang lebih sekitar 56 sampai 57 gram, karena timbangan gue itu nggak begitu akurat. Cuman dia sudah ringan banget lah menurut gua. Jadi secara weight distribution sebenarnya dengan mouse yang seringan ini itu tuh dampaknya nggak signifikan menurut gua. Jadi nggak perlu terlalu pusingin masalah weight distribution di mouse yang seringan ini. Secara weight distribution dia ini sama kayak Inno X1, dia itu lebih cenderung berat di bagian depannya gitu ya. Dan sama seperti video yang lalu, ini tuh cuman ada kemungkinan mengganggu buat kalian yang pengguna fingertip grip. Karena seperti yang kita semua tahu bahwa kalau fingertip grip itu di bagian belakang mouse-nya itu nggak sentuhan sama bagian bawah belakang telapak tangan kita. Sementara untuk grip style yang lain kayak di claw grip, karena di claw grip itu di bagian belakang tangan kita itu menyentuh ke bagian belakang mouse-nya, otomatis pas kita angkat si mouse-nya itu bagian belakangnya bakal ke support dan bakalan menahan, jadi dia nggak bakal jatuh ke bagian depannya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian pengguna claw grip, maupun apalagi kalau kalian pakai palm grip. Lalu secara build quality gue senang karena mouse gaming merek lokal zaman sekarang itu build quality-nya bagus-bagus, secara finishing mulus banget, coatingnya mantep. Lalu juga nggak pasti pencet-pencet, nggak ada suara-suara creaking atau suara-suara plastik. Lalu juga mouse click buttonnya itu dia juga nggak ada rattle atau wobble sama sekali. Lalu untuk mouse fitnya sendiri, dia ini pakai bahan PTFE yang pinggirannya sudah rounded, dan dia tuh juga cukup tebel. Ketebalan ini mengingatkan gue dengan Tiger Arc 2 ya, yang cukup tebel juga sama kayak gini. Dan secara glide pun sebenarnya tergantung sama mousepad, cuman dia itu secara speed ya kurang lebih sama kayak Tiger Arc yang kedua juga gitu ya. Jadi bisa dibilang lebih kencang atau lebih mulus lah ya bisa dibilang. Dan kebetulan si Vortex Series itu juga bakal ngejual glass case secara terpisah yang bakal dijual dengan harga 100.000. Jadi kalau kalian pengen ngerasain fit atau glide yang lebih minim friksi atau lebih kenceng,
ya kan bisa cobain glass cage yang itu. Lalu untuk paket pembelian sendiri kita ada dapat extra mouse weight, dapat extra grip tape juga. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan grip yang lebih mantap lagi atau kalian pengen ngerasain mouse ini rasanya lebih besar sedikit, ya kalian bisa pakai si grip tape-nya. Dan selain itu dia juga ada dapat kabel USB Type-C dan juga dapat USB dongle-nya, yang dimana USB dongle-nya itu disimpan ke bagian bawah dari mouse-nya dan cukup gampang untuk disimpan. Lalu kalau di Inno X1 itu kita nggak dapat Bluetooth, tapi di Inno X2 ini kita dapat fitur Bluetooth-nya guys. Jadi kalau misalnya kalian butuh mouse yang portable bisa dibawa keluar segala macam buat ke kantor atau ke main game kemana atau buat sekolah atau buat ngampus ya kalian bisa pakai mouse ini untuk koneksi Bluetooth-nya, karena koneksi Bluetooth seperti yang kita tahu lebih gampang buat connect ke berbagai macam device dan kita nggak perlu takut kehilangan dongle kita karena dongle-nya bisa kita simpen di rumah. Lalu untuk performa wireless-nya sendiri gue nggak ada komplain karena dia pakai koneksi 2,4 GHz yang utamanya untuk main game. Dia secara koneksi performanya udah kayak mouse kabel, jadi gue nggak ada komplain sama sekali untuk masalah performa wireless-nya. Udah smooth. Masalah interferensi sinyal di setup gue kembali lagi karena PC gue pakai kabelan nggak pakai wifi, jadi tidak ada interferensi sinyal sama sekali, jadi ya gue nggak ada komplain soal performa wirelessnya. Lalu untuk Bluetooth sendiri gue udah coba. Untuk Bluetooth sendiri memang dia secara delay pasti bakalan lebih berasa dibandingkan yang versi 2,4 GHz. Jadi kalau kalian mau main game pakai yang 2,4 GHz saja. Selain itu kalau kalian mau pakai di mode wired dia juga bisa kalian pakai si kabel USB-C-nya. Untuk switch-nya di sini mereka pakai KL Game 8 yang ratingnya itu di 80 juta klik, dan kita udah tahu lah ya portofolionya dari si KL Game 8 udah dipakai di banyak banget mouse. Dan ya untuk feel-nya sendiri menurut gue di sini feel-nya udah enak, tactile-nya mantep. Dan dia juga nggak berasa ada post travel-nya. Dan buat kalian penasaran sama post travel, jadi post travel itu adalah feel ketika kita mencet itu nggak berasa si switch-nya duluan. Gimana ya bilangnya? Jadi di bagian pas kita mencet si button-nya ini dia tuh ada kayak delay sedikit sebelum dia menyentuh, bukan delay dari si PCB-nya ya, tapi kayak ada jarak sedikit sebelum menyentuh si switch-nya. Nah tapi di sini di mouse ini setidaknya pas gue cobain dia itu berasa langsung kena si switch-nya. Jadi gue sangat apresiasi hal ini karena feel-nya juga oke. Dan selain itu untuk scroll encoder-nya di sini mereka pakai pakai TTC Gold. Ini mana secara feel resistance-nya bagus, per step-nya berasa banget, nggak berasa lembek sama sekali kayak di Inno X1. Jadi untuk masalah switch, button dan segala macam gue gak ada komplain. Untuk placement dari set buttonnya juga mantep, nggak ada isu. Dan buat yang penasaran sama suaranya silahkan dengerin sendiri. Lalu buat sensornya di sini mereka pakai Pixar 3395 sama persis kayak di Inno X1 yang adalah salah satu atau bisa dibilang mouse sensor paling bagus atau paling high end buat saat ini. Yang secara spesifikasi dia itu punya 50 game maksimum akselerasi dan tracking speednya di 650 inch per detik. Dan dengan spesifikasi kayak gitu, otomatis si sensornya ini udah bisa ngebaca tracking atau movement yang cepet banget. Jadi kalau kalian flick segala macam, ini udah pasti bakalan aman banget, udah pasti bakal ngebaca. Gue udah coba juga, gue main di Battlefield 2042, itu aman. Gue coba di CS2, gue coba di Valorant, nggak ada isu, tracking akurasinya udah mantep, nggak ada masalah. Terus juga smoothing nggak ada, gue nggak berasa ada smoothing, udah berasa raw input aja gitu ya. Dan selain itu untuk leave of distance-nya udah cukup rendah, bisa diatur juga lewat si software-nya. Dan software-nya bisa dibilang cukup basic ya, itu udah bisa ngatur polling rate, leave of distance, DPI-nya mau berapa bisa diatur, kurang lebih kayak software mouse pada umumnya lah. Dan selain itu juga untuk masalah sensor, pokoknya ini sensor 3395, sensor yang udah paling high end. Dan apakah Bang trackingnya bagus nggak, akurat nggak? Ya ini udah akurat aja guys, sama kayak mouse gaming lain yang pakai Pixar 3395. Lalu yang terakhir buat kesimpulannya, Inno X2 ini bisa gue anggap sebagai mouse yang bisa memakan saudaranya sendiri, yaitu Inno X1. Karena dengan harga yang sama, fiturnya lebih banyak guys. Dan meskipun shape-nya bisa dibilang beda, tapi nggak sampai beda banget atau beda total gitu. Jadi ya masih mirip-mirip, dan ini tuh bisa jadi substitusinya buat si Inno X1 dengan bonus fitur Bluetooth-nya. Mungkin satu-satunya justifikasi yang mungkin gue bisa kepikiran kenapa kalian mesti ngambil yang X1 itu adalah kalian suka sama desainnya. Karena memang Inno X1 itu punya desain yang berbeda dengan si X2 ini. Kalau yang
X1 itu dia kan bawahnya bolong-bolong, ada aksennya warna merah gitu kalau di unit gua. Dan mungkin itu satu-satunya alasan. Kalau kalian memang demen desain kayak gitu, ya mungkin kalian bisa ngambil Inno X1 dan mungkin kalian nggak kepakai juga fitur Bluetooth, ya nggak apa-apa juga sih ngambil yang X1 daripada yang X2. Dan ya ini overall adalah mouse yang bagus, shape-nya bagus, build-nya mantap, performanya oke. Gua nggak tahu bisa ngomong jelek apa soal mouse ini. Dan ya gua rasa itu aja soal Vortex Series Inno X2. Seperti biasa kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok, jangan lupa kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa subscribe, gue dari Keren Takadi. Sampai jumpa di video berikutnya.